Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah hubungan antara dosa dengan penyakit. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 29 sampai 30. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, mengenai masalah penyakit, ada beberapa hal yang perlu kita bahas terlebih dahulu mengenai hubungan antara penyakit dan dosa. Sebelum manusia berdosa, manusia tidak mempunyai penyakit. Manusia tidak sakit, dan manusia tidak bisa sakit. Tetapi setelah manusia berdosa, barulah penyakit itu ada. Sebagaimana maut telah menimpa semua orang karena dosa, demikian pula penyakit telah menimpa semua orang karena dosa. Walaupun semua orang tidak melakukan dosa seperti yang dilakukan Adam, namun karena Adam telah berbuat dosa, maka semua orang pun seperti Adam, mati. Setelah ada dosa, ada kematian. Di antara dosa dengan kematian, terdapat satu barang yang kita sebut penyakit. Inilah asal-usul penyakit pada umumnya. Tetapi ketika penyakit menghinggapi diri seseorang, ia mempunyai dua penyebab yang berbeda. Yang pertama, penyakit yang berasal dari dosa. Dan yang kedua, penyakit yang bukan berasal dari dosa. Jadi ada semacam penyakit yang bukan berasal dari dosa. Kedua penyebab tersebut harus kita pisahkan. Tanpa dosa, pasti tidak akan ada penyakit. Sama seperti tanpa dosa, takkan ada kematian. Jika dalam dunia tiada kematian, maka penyakit pun mungkin tidak ada. Karena ada dosa, timbullah kematian. Karena ada kematian, timbullah penyakit. Akan tetapi pada pribadi seseorang, banyak yang sakitnya karena berdosa. Banyak pula yang sakitnya bukan karena berdosa. Itulah sebabnya kita harus memisahkan dengan jelas masalah hubungan penyakit seseorang dengan dosa secara pribadi dan hubungan penyakit umat manusia dengan dosa secara umum. Di dalam Perjanjian Lama, yakni dalam kitab Imamat dan kitab Bilangan, di sana kita dapat membaca apabila Bani Israel mau menaati Allah, menempuh jalan Allah, tidak mengingkari hukum Taurat, dan tidak berdosa, maka Allah melindungi mereka, sehingga mereka terhindar dari berbagai macam penyakit. Dalam kitab-kitab itu, Allah dengan jelas memperlihatkan kepada kita bahwa banyak penyakit yang berasal dari pengingkaran terhadap Tuhan dan perbuatan dosa. Sampai kepada Perjanjian Baru, kita nampak adanya orang yang sakit yang disebabkan karena berdosa. Paulus mengatakan bahwa ada seorang telah berbuat dosa dan ia akan menyerahkan tubuh orang itu kepada iblis, bukan nyawanya. Ini berarti menyuruh dia sakit, bukan mati. Demikian pula ada beberapa orang di gereja Korintus yang karena makan roti dan minum cawan Tuhan tanpa mengakui tubuh Tuhan, mereka menjadi lemah dan sakit dan tidak sedikit pula yang meninggal. Ini membuktikan bahwa penyakit mereka disebabkan karena pengingkaran terhadap Tuhan. Kita mempunyai dasar Alkitab yang cukup jelas untuk membuktikan kebanyakan orang. Memang bukan semua orang yang sakitnya disebabkan karena telah berbuat dosa. Maka tatkala seseorang jatuh sakit, hal pertama yang harus dia selidiki ialah apakah ia berdosa terhadap Allah. Banyak saudara-saudari yang mempunyai pengalaman, yakni ketika di hadapan Allah mereka telah menemukan penyebabnya. Penyakit mereka
pun akan segera lenyap. Hal ini tidak dapat diinterpretasikan melalui ilmu kedokteran. Kita wajib mengetahui, seringkali orang menderita sakit yang jelas sekali disebabkan di dalamnya terdapat suatu dosa. Ada seorang guru besar pernah mengeluarkan satu pernyataan yang sangat sederhana, namun banyak yang tak dapat menjawabnya. Pertanyaannya, apa sebabnya orang bisa menderita penyakit tuberkulosa atau TBC? Kebanyakan murid menjawab, oh, karena ada kuman-kuman tuberkulosa, maka orang itu bisa mengidap penyakit TBC. Setiap murid yang menjawab demikian, semua diberi tanda silang. Maka ia lalu bertanya, dunia ini penuh dengan kuman TBC. Bila demikian, bukankah semua manusia akan menderita penyakit TBC? Kemudian dijelaskannya bahwa kuman-kuman TBC hanya dalam persyaratan yang cocok baru bisa menyebabkan penyakit TBC. Bukan hanya karena ada kuman TBC saja, maka seseorang bisa sakit tuberkulosa. Murid-murid mengira asal ada kuman pasti ada penyakit. Padahal harus ada kondisi yang cocok barulah ia bisa menjadi penyakit. Demikian pula penyakit pada diri seorang Kristen. Meskipun dalam dunia terdapat banyak alasan alamiah, tetapi hanya di bawah persyaratan yang cocoklah, barulah Allah mengizinkan penyakit itu terjadi. Dan orang Kristen bisa menderita sakit. Jika tidak dalam persyaratan yang cocok, maka Allah tak akan mengizinkan hal itu terjadi. Jika mutlak percaya akan adanya penyebab penyakit dari aspek alamiah, karena kita memiliki alasan dan dasar ilmiah yang cukup untuk membenarkan penyebab-penyebab alamiah tersebut. Akan tetapi, kita pun mengakui banyak penyakit yang diderita anak-anak Allah yang sesungguhnya disebabkan karena dosa. Ya, karena mereka berdosa terhadap Allah, maka mereka jatuh sakit. Baik secara umum maupun secara pribadi, penyakit yang diderita telah disebabkan karena perbuatan dosa mereka. Kadangkala begitu kita jatuh sakit, kita segera dapat menemukan dalam hal manakah kita telah berdosa terhadap Allah. Dalam hal apa kita tidak mematuhinya, atau dalam hal apa kita tidak menuruti firman-Nya. Maka pertama-tama yang harus kita ketahui dengan jelas, ialah penyakit berhubungan dengan dosa. Setelah Anda berdoa dan menemukan dosa itu, penyakit Anda pun akan segera sembuh. Ini sungguh suatu perkara yang ajaib. Jadi, daripada tergesa-gesa memohon penyembuhan kepada Allah, lebih baik Anda memohon pengampunan terlebih dahulu dari Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bersyukur Engkau telah datang untuk mencari kami, supaya kami dapat menerima pengampunan dan kesembuhan dari sakit penyakit kami, yang diakibatkan oleh dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, terangilah kami, supaya kami tidak menyalahi Engkau, dan kami dapat beroleh kesembuhan dari Engkau. Kaulah tabib agung kami bersandar hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554 7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.